Shalom, kita masih tetap berbicara tentang kasih. Beberapa waktu lalu kita membahas tentang kasih itu tidak cemburu. Kali ini kita akan membahas tentang kasih itu setia. Saudara, Allah kita adalah kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita yang telah menyakiti kita. Kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita mampu untuk melakukan kasih itu kepada orang lain. Sebagai tanda syukur bahwa kasih setia Tuhan ada pada kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk tinggal di dalam kasih setianya. Kita lihat ayatnya. Keluaran 20 ayat 6. Dikatakan demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada banyak orang. Dan ia mau melakukan kebaikannya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi dia dan yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Ekspresikan kasih Tuhan itu dengan sukacita. Sebab kasih dari Tuhan itu tidak hanya berisi ucapan, tetapi Tuhan mau kita wujud nyatakan di dalam hidup kita, di dalam perbuatan kita. Saudara, kasih setia ditujukan karena ada komitmen, ada kesetiaan dalam suatu ikatan yang erat. Kasih setia sering dipakai untuk menunjukkan tentang kasihnya Allah bagi manusia dan untuk manusia bagi sesamanya. Kita lihat ayatnya, Mazmur 17 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku keajaiban kasih setiamu yang besar, yang menyelamatkan dengan tangan kananmu orang yang berlindung padamu terhadap musuh. Saudara, ini adalah pernyataan Daud kepada Allah. Kita tahu bagaimana Daud itu begitu setia kepada Allah. Permohonan minta keadilan agar Allah menolong Daud dalam kasih setianya dan memberikan keadilan kepada Daud. Sebagai orang beriman, kita juga harus konsisten dan berani dikoreksi oleh Tuhan tentang kesetiaan kita dalam memelihara firman Tuhan, dalam memelihara hubungan baik dengan Tuhan, di dalam sikap dan tindakan kita. Kasih setia Allah dengan cara yang mengagumkan akan menyelamatkan kita yang setia mencari perlindungan kepadanya. Jadi saudara, kasih setia mencakup kebaikan Allah tentang bagaimana Allah melakukan yang baik bagi kita, anak-anaknya, dan selalu menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita setia mencari hadiratnya. Ya saudara, kita bisa lihat di Mazmur 36 ayat 11, dikatakan demikian. Lanjutkan kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Saudara, keadilan akan terus menaungi orang-orang yang tulus hati. Mereka ini akan selalu menjadi penerima kasih setia Tuhan, karena Tuhan hadir sebagai sumber kehidupan. Kesetiaan berbicara tentang keteguhan dan ketahanan untuk mencapai tujuan.
Ketika kita berada di dalam tugas ataupun pengabdian kita kepada Tuhan, kesetiaan adalah kasih yang sanggup bertahan dalam kesulitan, bahaya, ataupun perbedaan. Jadi kita sangat membutuhkan ya, harus ada kasih setia. Ketika kita melayani pun kita harus memiliki kasih setia. Ya, sehingga kita melakukan segala tugas-tugas kita itu karena kita setia. Ya, Saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 63 ayat 4. Dikatakan demikian, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ya. Jadi ini adalah satu kerinduan dari Daud dan kesetiaan yang dalam kepada Allah, sebab daripadanya hidup dan segala kenyamanan, umur panjang, kemakmuran, kasih setia Allah lebih baik daripada kehidupan yang fana, dan orang yang disegarkan jiwanya harus memuji-muji Dia. Ya, harus selalu menyembah Dia, harus selalu mengagung-agungkan Dia. Saudara, Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya, kita harus selalu berlaku setia, bahkan di dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Di dalam situasi yang sangat berat, ya saudara, tidak aman dalam hidup kita, tapi kita tetap setia mencari Tuhan. Ya saudara, kita lihat bagaimana contohnya Daud, ya ini merupakan contoh bagaimana dia hidup harus tetap setia kepada Tuhan meskipun dia mengalami banyak pencobaan, dia mengalami banyak masalah di dalam peperangan maupun di dalam pemerintahannya. Kita lihat ayatnya, 1 Samuel 30 ayat 1-5. Dikatakan demikian, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ya saudara, keadaan ini membuat Daud sangat terjepit karena di dalam kesedihan itu para pengikutnya ini bersepakat untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Mereka sangat sedih karena kehilangan anak-anak mereka. Namun Daud tetap memohon kekuatan dari Tuhan. Luar biasa ya saudara, di dalam situasi seperti ini kita juga harus belajar ketika kita di dalam situasi yang sangat berat sekalipun, fokus kepada Tuhan. Daud maupun rakyatnya mereka mengalami masalah yang sama, yaitu mereka kehilangan harta benda, mereka kehilangan kota mereka hancur dibakar oleh orang-orang Amalek, dan istri serta anak-anak mereka pun ditawan. Tetapi meskipun demikian masalah yang mereka alami, respon dari Daud itu begitu tenang karena dia berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi kesedihan hati yang mendalam dan terancam untuk dibunuh oleh rakyatnya sendiri, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan semakin bersandar kepada Tuhan. Daud memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya saudara, dan ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah hamba-Mu ini mengejar para perampok itu? Dan sanggupkah hamba-Mu ini menyusul mereka? Maka Tuhan menjawab, ya saudara, kejarlah mereka
sebab engkau dapat menyusul mereka dan merebut kembali segala sesuatu yang telah mereka rampas dari engkau. Wow, dahsyat ya saudara. Maka Daud menetapkan hatinya dan para pengikutnya, mereka langsung pergi mencari orang-orang Amalek itu. Mereka datang mencari orang-orang Amalek itu, dan singkat cerita, Daud dan para pengikutnya menyerbu mereka di tengah-tengah orang Amalek itu dengan tiba-tiba, lalu membantai mereka di sepanjang malam itu dan keesokan harinya sampai fajar terbenam. Tidak seorang pun luput. Akhirnya Daud merebut kembali segala yang telah dirampas orang Amalek itu. Mereka memperoleh kembali keluarga mereka, segala harta benda mereka masing-masing, dan Daud pun membebaskan kedua istrinya dan tawanan-tawanan lain. Jadi dari para pengikutnya, termasuk ternak jarahan, ya mereka ambil kembali. Dalam situasi seperti ini kita juga harus belajar, ketika kita di dalam situasi yang sangat berat sekalipun, fokus kepada Tuhan. Jangan melihat masalah yang terjadi. Karena kita tahu ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan terlebih setia kepada kita. Ya saudara, ketika kita setia mencari Dia dengan segenap hati kita, maka Dia setia untuk lebih lagi memberikan jalan keluar kepada kita. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ya, saudara, ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Itu tidak pernah habis karena kasih setia Tuhan itu kekal dan abadi. Kemurahannya dan rahmatnya melindungi kita dari kebinasaan dan tidak pernah berakhir, sebab kebaikannya tidak pernah berhenti. Saudara, sebenarnya kitab Ratapan ini adalah ratapan keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Karena pada saat itu mereka di pembuangan, sehingga mereka meratap kembali kepada Tuhan. Mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan kepada mereka. Ya saudara, ketika mereka sudah dibuang, ya, ketika mereka dikalahkan oleh musuh, mereka dibuang ke Babel, ya saudara, sehingga mereka mulai meratap kepada Tuhan. Mereka mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Jadi saudara, bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah dan diberkati, mereka melakukan satu kesalahan besar dengan tidak setia kepada Tuhan. Sehingga mereka mulai menyembah berhala-berhala dan mengikuti cara hidup bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan bersandar kepada kehidupan dari bangsa lain yang ada di sekeliling mereka. Akibatnya mereka mengalami penderitaan, dibuang ke Babel, mereka dijajah karena mereka menghancurkan, dan penjajah ini menghancurkan kota Yerusalem dan bait suci juga dihancurkan. Ya saudara, dalam kitab Yeremia menggambarkan bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel itu membuat mereka lupa apa itu kebahagiaan. Berbagai ratapan tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan mereka di bawah penjajahan bangsa Babel itu. Semuanya terasa lama dan membuat hati mereka sangat pedih. Bahkan mereka pun sempat mengalami krisis iman. Ya saudara, ketika bangsa ini di dalam situasi yang sangat terjepit, mereka mulai merasakan, merindukan kasih setia Tuhan. Mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka membangkitkan kembali iman-iman mereka dalam diri mereka dan menemukan bahwa janji Allah itu adalah kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru dan tidak pernah habis. Biasanya
seringkali kita lebih fokus pada penderitaan dan berbagai hal negatif yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Saat itu marilah kita memohon agar Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menolong kita untuk bisa fokus kepadanya. Percaya itu harus dibangun atas kasih dan janji setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu kekal dan abadi. Kemurahannya dan rahmatnya melindungi kita dari kebinasaan dan tidak pernah berakhir, sebab kebaikannya tidak pernah berhenti. Ya saudara? Saudara, kita lihat lagi ada contoh tentang Ayub ya saudara. Kita lihat di Ayub 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Keyakinan Ayub yang kokoh bahwa dia akan lulus ujian dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Ya saudara, ketaatannya, kesetiaannya, dan kasih akan firman Allah. Dia hormat dan takut akan Allah. Demikian juga orang percaya harus menetapkan hati untuk tidak pernah menyimpang dari ketaatan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ya saudara, Ayub begitu yakin bahwa Allah masih mempedulikan hidupnya. Dan ia tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub dapat berbalik dari kasih setianya kepada Tuhan. Ayub melihat penderitaan itu sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Yesus sendiri juga diuji oleh sebuah penderitaan yang dialaminya. Dan hasilnya ialah bahwa Yesus kini menjadi pola dan teladan kita, dan kita sebagai pengikutnya, kita diminta untuk mengikuti jejaknya. Kasih setia Tuhan itu selalu tidak berubah karena Allah itu selalu setia mengasihi kita. Kasih setia itu berasal dari Allah karena Allah adalah kasih. Ini adalah pengakuan bahwa kita tetap bergantung kepada Tuhan, menyadarkan hati kita bahwa kita mempunyai Allah yang setia dan kita sebagai anak-anaknya kita harus berlaku setia seperti apa yang dilakukan Allah terhadap kita. Kita melakukan sebagai suatu respon yang baik tentang kebaikan Tuhan. Selalu setia. Ya saudara, kita lihat ayatnya, Yesaya 54 ayat 10. Dikatakan demikian. Sekalipun gunung bergeser dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan bergeser daripadamu dan perjanjianku tidak akan bergeser, firman Tuhan yang berbelas kasihan kepadamu. Saudara, ini adalah kesetiaan Tuhan, ya. Ini tentang kesetiaan Tuhan yang tidak akan berubah walaupun dunia berubah. Firman Tuhan katakan, walaupun bumi bergoncang, ya saudara, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ya saudara, Tuhan adalah pegangan kita yang berharap kepadanya. Kesetiaan Tuhan tidak diragukan. Kita bisa lihat ayat berikutnya, Mazmur 94 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ya saudara, jadi ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Memang di dalam ayat-ayat daripada Mazmur ini banyak berbicara tentang kasihnya Tuhan terhadap kita.
Jadi kaki dapat membawa kita kemanapun kita mau, namun terkadang kaki bisa tidak mampu berdiri, maka kaki kita goyang dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Maka Tuhanlah andalan kita. Sekiranya Tuhan tidak menolong kita, maka pasti kita tidak sanggup. Kaki kita tergelincir, maka Tuhan akan setia menyokong, menopang, menjaga kita. Ya saudara, terkadang kita alami masalah dalam hidup kita dan kita merasa Tuhan sepertinya tidak menolong, Tuhan tidak melakukan tindakan kepada kita dan membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk menjaga kita dan bertindak atas apa yang kita alami. Sehingga kita mudah untuk menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi sebenarnya hal itu dimaksudkan Tuhan untuk melihat apakah kita tetap setia atau kita berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita diberkati, mungkin iman kita kuat dan mungkin kita memiliki satu komitmen di dalam diri kita untuk mau melayani Dia dengan segenap hati. Tetapi jika itu dalam masalah, apakah iman kita tetap teguh? Apakah kita tidak menjadi lemah? Tugas kita adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang selalu dilakukan oleh Daud. Ya saudara? Mari saudara kita berkomitmen kepada Tuhan untuk setia melayani Dia, karena begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita agar kita tidak binasa. Ya saudara, mari kasih setia yang sama kita lakukan sebagai satu respon terhadap kebaikan Tuhan terhadap kita. Jadi kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kita. Karena memang Tuhan akan terus-menerus setia mengasihi kita dalam segala situasi. Kasih setia Tuhan menjadi pijakan bagi kita untuk berpengharapan pada Tuhan. Ya saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Pembahasan tentang kasih itu setia sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.